Pak. Ya. Jadi mekanisme ujian komprehensif, yang pertama Ibu membaca 2 ayat Al-Quran, selanjutnya praktek mengajar inti saja, Bu. Iya, Pak. Poin-poin inti saja yang Ibu lakukan dalam praktek mengajar. Yang penting tahapan-tahapan pembelajaran itu dari awal sampai penutup itu tersampaikan secara sistematis. Jadi untuk memperhemat waktu, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulahiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Ya, Pak. Praktek mengajar, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan mengajar, Bu. Mengajar terus. Praktek mengajar ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa untuk ketua kelas. Silakan Ibu mengajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya dahulu kita membaca doa. Untuk ketua kelas, persilakan membaca doa. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah membaca doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, coba dilihat kembali kanan, kiri, samping, dan laci. Masihkah ada sampah yang berserakan? Alhamdulillah, kelas kita juga sudah bersih, berarti kita sudah siap untuk belajar. Sebelumnya anak-anak, Ibu akan absen dulu. Adakah teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, ternyata sudah hadir semua ya anak-anak ya. Ya syukur alhamdulillah semua bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Baik anak-anak, adakah anak-anak yang ingat akan pelajaran kita yang yang sudah lewat? Baik, bagus. Pelajaran kita yang sudah lewat adalah surah Al-Hujurat ayat 13 ya, yang mempelajari tentang sholat dan hubungan baik antara sesama manusia. Di sini akan Ibu bacakan tentang tujuan pembelajaran. Adakah anak-anak yang ingin membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ya, mari kita baca bersama-sama. Setelah mengikuti pembelajaran PAI, materi Asmaul Husna dalam metode
dalam metode problem based learning, peserta didik dapat menelaah sifat-sifat bagi Allah Asmaul Husna dengan kritis sehingga menjadi individu yang berimbang atau tawazun, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan mendesain pelajaran kita, yaitu yang pertama orientasi masalah, membentuk kelompok, diskusi LKPD, dan presentasi anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya anak-anak ya, silakan kepada anak-anak salah satu untuk memimpin lagu wajib nasional. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional dengan baik dan hikmat. Baiklah anak-anak, coba lihat gambar yang Ibu tayangkan. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Iya, bagus. Di sini ada gambar yaitu tulisan Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, anak-anak, tentang pelajaran kita Asmaul Husna, di sini akan Ibu bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah anak-anak sudah tahu tentang Asmaul Husna? Bagus, alhamdulillah ya. Kemudian jika kita sudah tahu bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari pembelajaran Asmaul Husna? Bagus ya, alhamdulillah. Kemudian apabila belum, apa yang akan kalian lakukan? Apabila kalian belum memahaminya, apa yang akan kalian lakukan? Iya, bagus. Baiklah anak-anak. Nah, baiklah anak-anak. Di sini akan Ibu bentuk kelompok. Ya anak-anak, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok melati, yang kedua kelompok bunga mawar, yang ketiga kelompok bunga matahari, dan yang keempat kelompok anggrek. Silakan anak-anak sekalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah anak-anak? Iya, alhamdulillah bagus ya, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan membagikan link kepada anak-anak. Silakan anak-anak buka Google Chrome masing-masing ya anak-anak ya. Bagi anak-anak yang minat membaca, siapa ayo anak-anak yang minat membaca? Nah, bagi anak-anak yang minat membaca, silakan buka Google Chrome, lalu ketik bit.ly Mediatek Asma. Nah, bagi anak-anak yang suka dengan video, nah silakan anak-anak buka Google Chrome, lalu ketik bit.ly Media Asma. Mana anak-anak? Sudah semua dibuka? Alhamdulillah, semua sudah dibuka ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan yaitu membagikan LKPD kepada anak-anak. Anak-anak semua mengerjakan LKPD dalam waktu 20 menit. Ayo anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya dalam waktu 20 menit. Sudah anak-anak? Alhamdulillah semua sudah mengerjakan dengan baik ya. Ibu beri nilai A+ kepada anak-anak semua. Kemudian anak-anak setiap kelompok
memprestasikan bergantian, secara bergantian, prestasikan dan saling menanggapi pelajaran tersebut. Baik anak-anak, dan setelah itu baiklah mari kita ice breaking sebentar. Ya, terima kasih anak-anak sudah melakukan ice breaking bersama-sama. Dengan ice breaking tadi bisa membuat kita semua yang belajar menjadi semangat kembali. Terima kasih buat anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Siswa kalian anak-anak semua mengerjakan soal evaluasi. Baik anak-anak, sudah selesai? Alhamdulillah semua sudah selesai dan sudah terkumpul. Baik anak-anak, siapakah anak-anak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu bertanya ya, apakah pelajaran kita pada hari ini menarik atau bukan? Nah, itu anak-anak simpulkan dan alhamdulillah anak-anak sudah selesai menyimpulkannya. Sekarang Ibu akan bertanya pada pertemuan yang akan datang pelajaran apa yang akan kita pelajari? Apa anak-anak? Siapa yang bisa? Oh ya, alhamdulillah bagus. Bisa ya anak-anak. Pelajaran kita yang akan kita pelajari yaitu mengenai sifat baik kepada berbuat baik kepada orang tua dan guru. Itu pelajaran kita yang akan kita pelajari yang akan datang ya anak-anak. Baiklah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sebaiknya kita bersyukur dan berdoa setelah selesainya pelajaran kita pada hari ini. Baik kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprihati ya. Ya Pak. Langsung saja Bu, yang pertama berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Secara umum sudah baik, meskipun demikian membaca Al-Quran perlu juga ditingkatkan kualitasnya lagi, terutama berkaitan dengan makharajal huruf dan tajwid, panjang pendek. Apalagi Ibu guru agama ya. Jadi membaca Al-Quran itu penting sekali. Apalagi guru pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan praktek mengajar. Secara umum juga sudah baik. Ibu sudah lama sekali mengajar ya di SD. Berapa tahun Bu? 25 tahun Pak. Masya Allah, 25 tahun. Jadi sudah berpengalaman ya. Dari praktek mengajar yang Ibu lakukan tadi, kan Ibu mengajar sesuai dengan RPP yang sudah Ibu susun, ya kan? RPP itu biasanya dibuat oleh teman atau oleh pihak sekolah itu Bu RPP biasanya. Gimana Pak? RPP, Ibu ada RPP ketika mengajar? Iya ada Pak. Itu RPP biasanya teman kita yang buat atau pihak sekolah yang membuat RPP? Kita sendiri Pak yang buat Pak.
Oh kita berarti paham. Ibu paham bagaimana cara membuat RPP. Buat Kalau sendiri. komponen-komponen dalam RPP yang Ibu buat itu, bisa nggak Ibu menyebutkan apa saja komponen yang ada dalam RPP? Ya komponen yang pertama itu Pak ya, pendahuluan Pak. Pendahuluan. Ya. Selanjutnya, Selanjutnya yang serius Bu, saya ini kan serius dari iya Pak. dari siang. Kemudian instrumen. Instrumen umum Oke. Pak. Instrumen Itu umum. pendahuluan. Ya. Sudah Bu. Baru instrumen. Pendahuluannya Ibu jawab tadi itu kegiatan pembelajaran. Memang Iya. dia Modul juga ajar. bagian dari RPP. Iya. Itu kalau Ibu sudah sering membuat RPP, malahan per pertemuan itu dibuat RPP ya. Itu di Iya, Pak. atas itu ada identitas sekolah. Iya Pak. Ada Bu, paling atas. Iya Pak. Nah, kenapa Ibu nggak menjawab? Terus di bawah identitas sekolah itu apa dalam RPP itu? Yaitu ya RTP yang pertama di atasnya yaitu informasi umum, baru nama penyusun, instansi, baru tahun penyusun Pak. Tahun penyusunan. Sepertinya identitas sekolah dulu, identitas sekolah. Di bawahnya baru identitas mata pelajaran. Kalau PAI berarti pendidikan agama Islam. Yang terakhir Bu, yang terakhir apa dalam RPP itu? Yang terakhir asesmen Pak, penilaian. Iya, penilaian. Kalau daftar pustaka ada? Kenapa? Daftar pustaka ada dalam RPP, daftar pustaka, ada, Pak, rujukan. Daftar pustaka, ada Pak. Sumber belajar. Iya Pak. Ya itu juga di bawah kan? Iya Pak, di bawah itu ada di bawah. Iya Pak. Dalam praktek mengajar tadi Ibu menggunakan metode apa? Menggunakan metode PBL Pak. PBL. Oke. Dalam pembelajaran diskusi, Pak. Metode diskusi. Oke. Dalam pembelajaran ada metode yang digunakan oleh guru, ada pendekatan, ada strategi, kan seperti itu. Iya. Coba Ibu bedakan apa bedanya antara metode pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran. Kalau metode pembelajaran itu adalah Pak, cara bagaimana kita menyampaikan ke pelajaran itu kepada siswa Pak. Caranya. Contohnya, contoh metode pembelajaran apa itu? Contoh metode pembelajaran yang biasa saya lakukan seperti diskusi Pak. Diskusi. Saya lihat Ibu dari tadi ceramah terus. Ada juga diskusi memang. Mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi. Itu metode ceramah itu apa? Metode apa pendekatan dia? Kalau ceramah metode Pak. Metode juga Pak. Metode ceramah berarti. Metode diskusi. Oke, kalau pendekatan apa Bu? Kalau pendekatan itu seperti PBL. PBL apa? PBL itu adalah problem based learning, yaitu yang mengorientasikan kepada. Sudah. Iya Pak. Sudah, yang penting paham saja, Ibu paham. Ada lagi pendekatan PJBL ya? Iya Pak. Apa bedanya dengan PBL? Kalau PBL itu Pak berbasis PBL berbasis pemecahan masalah. Sedangkan PBJL itu adalah pembelajaran yang berbasis tentang proyek, Pak. Oke, sudah paham berarti. Untuk saat ini, guru dituntut menggunakan teknologi. Iya, Pak. Ya kan? Teknologi, apalagi seperti kita hari ini melakukan daring. Kan seperti itu.
itu kan menggunakan teknologi apa namanya ini? Pembelajaran berbasis jaringan ya. Berbasis Pak. jaringan. Sehingga seorang guru hari ini dituntut harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga ada istilah pendekatan TPACK. Pernah dengar Ibu TPACK? Pernah Pak. Apa itu TPACK? Pembelajaran abad 21. Teknologi pedagogik Pedagogikal, ya, teknologi teknologi pedagogikal content and content knowledge. Oke. Tadi Ibu ketika mengajar apakah menggunakan teknologi? Iya Pak. Dalam bentuk apa tadi mengajar menggunakan teknologi? Iya, berbentuk link Pak. Berbentuk link, anak-anak berbentuk link YouTube. Ya, anak-anak belajar melalui teknologi YouTube juga. Iya Pak. Baik Bu, baik. Terima kasih. Sukses buat Ibu Supriyati. Mudah-mudahan lulus di program PPG di UIN Araniri ya. Amin. Selanjutnya kita persilakan Bapak kepada Bapak Muhammad Rizki, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Safredi. Selamat malam Ibu Supriyadi. Sehat selalu Bu. Sudah mengajar berapa tahun? 25 tahun Bu ya? Iya Pak. Luar biasa, itu bukan waktu yang singkat Bu ya. Oke Bu, terkait dengan profesionalisme seorang guru pendidikan agama Islam, apa yang harus ada Bu sebagai seorang guru yang profesional? Seorang guru yang profesional itu adalah guru itu menguasai materi pelajaran dengan pelajaran yang diampu dengan baik. Oke. Ada lagi? Yang menyangkut yaitu 4 kompetensi Pak. Yaitu kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional Pak. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman hari ini, itu 25 tahun yang lalu kan berbeda kondisinya. 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sampai dengan 25 tahun Ibu mengajarnya kan beda kondisinya Bu. Terkait dengan perkembangan teknologi itu. Itu bagaimana cara menyikapinya Bu? Apakah Ibu melakukan ataupun mengikuti perkembangan itu dan Ibu terapkan di dalam setiap proses pembelajaran supaya para siswa itu lebih memahami? Iya Pak. Gimana Bu? Memahami yaitu tentang mengajar kompetensi diri Pak. Tentang pergantian kurikulum, insya Allah kami bisa mengikutinya Pak, dan menerapkan itu kepada anak-anak Pak, insya Allah. Dari mulai kurikulum KTSP sampai kurikulum Merdeka dan kurikulum sekarang ini Pak. Terkait dengan kurikulum tidak ada masalah Bu ya? Iya, pergantian itu? Iya, insya Allah Pak. Oke. Boleh Ibu deskripsikan sedikit bagaimana saat Ibu mengajarkan kepada para siswa Ibu? Ini kita kaitkan dengan konteks perkembangan teknologi hari ini Bu. Apakah itu menggunakan media? Gimana, menggunakan Bu? Media Pak. Menggunakan media. Media apa yang digunakan biasanya Bu? Ya, seperti menggunakan link YouTube, menampilkan video-video, gitu Pak. Video pembelajaran Pak.
Ya, Bu Supriyati. Iya, Bisa Pak. mendengar suara saya, Bu? Iya, Pak. Jaringan, Pak. Sinyal sepertinya ya. Iya. Boleh dijabarkan sebentar, Bu. Dilanjutkan yang tadi. Iya. Metode pembelajaran biasanya dipakai, Pak, yaitu melalui. Waktu di kelas itu Ibu menggunakan proyektor. Iya, Pak. Oke. Yaitu proyektor. Tadi Ibu praktek Gimana, Pak? mengajar materi apa, Bu? Mengenai materi Asmaul Husna, Pak. Materi apa ya, Bu? Tadi praktek mengajarnya? Materi Oke. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kalau memang Ibu menggunakan proyektor, menggunakan proyektor untuk Meladani stimulus menampilkan Asmaul Husna, Bu. video, Pak. Itu keseringannya. Oke. Itu anak-anak pasti menarik, Bu. Iya, Pak. Jadi Asmaul Husnanya itu bervariasi warnanya biar lebih menarik lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Boleh dituntaskan rekamannya. Cukup. Saya kembalikan kepada Pak Sofriyadi. Tuntaskan rekaman. Iya, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Rizky atas tanya jawab dengan Ibu Supriyati. Berarti ujian komprehensif pada malam hari ini sudah selesai Bu Supriyati. Doa kami semuanya, harapan kami semuanya semoga Ibu bisa sukses di program PPG ini dan bisa lulus di akhir program ini dan dapat terus mengabdi di tempat Ibu menjadi pelopor dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih Ibu. Ya, Mohon bisa meninggalkan kami dengan Pak Muhammad Rizky. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik.